Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Kompas Pemburu Kasus bersama saya, Siti Nurjana. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Nur Khalifah. Silakan. Terima kasih rekan Siti Nurjana. Pemirsa, Luwu, Sulawesi Selatan, sengketa lahan yang berkaitan dengan wilayah aktivitas PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kabupaten Luwu kembali menjadi sorotan. Persoalan yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun itu, kini mendorong ahli waris rumpun Abdot Salam Abadi Tanduklangi meminta pemerintah, aparat penegak hukum, DPRD Sulawesi Selatan, hingga Presiden RI Haji Prabowo Subianto turun tangan. Para ahli waris meminta adanya pemeriksaan menyeluruh dan transparan terhadap status hukum tanah, serta dokumen yang menjadi dasar penguasaan dan pemanfaatan lahan. Permintaan tersebut disampaikan ahli waris Yasir dan Dr. Basir saat diwawancarai tim media Sorot Indonesia di Makassar, Sulsel, Jumat 21 Agustus 2026. Mereka didampingi Dewan Pembina LSM Kokantiphan, M. Hamka Jailani Yusuf SHMH, serta tim LBH No Viral No Justice, Dengnaba. Ahli waris meminta lembaga berwenang memeriksa sejumlah dokumen yang mereka jadikan dasar klaim hak atas tanah. Dokumen tersebut antara lain SKT tahun 1990 dan 1992, peta bidang, riwayat penguasaan tanah, PBB atau NOP, dokumen perusahaan, serta kontrak karya 1998 berikut amandemen atau adendumnya. Menurut mereka, seluruh dokumen tersebut perlu diuji secara objektif agar tidak muncul kesimpulan sepihak mengenai status bidang tanah yang disengketakan. Sorotan juga diarahkan terhadap perubahan atau tidak aktifnya sejumlah nomor objek pajak setelah 2021. Namun, dugaan adanya keterlibatan oknum pemerintahan dalam perubahan tersebut masih merupakan klaim pihak ahli waris dan memerlukan verifikasi, pemeriksaan dokumen, serta klarifikasi resmi dari instansi terkait. Pernah masuk penanganan aparat penegak hukum. Menurut keterangan ahli waris, persoalan tersebut sebelumnya telah masuk dalam penanganan aparat penegak hukum. Mereka menyebut telah menerima 3 surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP, masing-masing tertanggal 5 September 2022, 13 Desember 2022, dan 13 Maret 2023. Ahli waris juga menyebut sebanyak 26 saksi telah dimintai keterangan. Kendati demikian, informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada institusi penegak hukum yang menangani perkara, guna memastikan status serta perkembangan hukum terakhir. Salah satu titik sorotan dalam persoalan ini adalah kontrak karya PT Masmindo Dwi Area tahun 1998. Dokumen korporasi PT Indika Energi menyebut Masmindo memiliki wilayah kontrak karya seluas 14.390 hektare di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, yang diberikan pada 19 Februari 1998 dan kemudian mengalami amandemen pada 2018. Kementerian ESDM juga mencatat PT Masmindo Dwi Area sebagai salah satu perusahaan yang menandatangani amandemen kontrak karya pada 2018. Dengan demikian, keberadaan kontrak karya tersebut tercatat dalam dokumen perusahaan dan pemerintah. Namun persoalan yang masih menjadi titik krusial adalah bagaimana hubungan wilayah kontrak karya tersebut dengan bidang tanah yang diklaim para ahli waris. Persoalan tersebut sebelumnya juga telah dibawa ke Komisi D DPRD Sulawesi Selatan melalui rapat dengar pendapat atau RDP. Dalam pemberitaan RRI pada Juni 2026, RDP mempertemukan pihak pengadu termasuk Dr. Basir dengan pihak PT Masmindo. Komisi D DPRD Sulsel disebut meminta perusahaan menyerahkan dokumen kontrak karya beserta dokumen pendukung penggunaan lahan untuk dipelajari serta melakukan peninjauan lapangan. Artinya persoalan tersebut telah menjadi perhatian lembaga legislatif daerah dan tidak lagi sebatas persoalan antara individu dengan perusahaan. Sementara itu, Ishak selaku manajer LAN PT Masmindo Dwi Area, sebagaimana disampaikan pihak ahli waris mengenai keterangannya dalam RDP, menyatakan bahwa perusahaan melakukan pembayaran kompensasi dan atau ganti rugi tanam tumbuh. Pihak ahli waris menyebut manajemen Masmindo dalam RDP menyatakan sejumlah poin, di antaranya, seluruh penerima kompensasi di wilayah kontrak karya disebut telah menerima pembayaran, sementara pihak ahli waris mempersoalkan pernyataan mengenai telah adanya pembelian tanah dari pihak Basir. Kompensasi yang diberikan disebut merupakan pembayaran atas tanam tumbuh.
Dokumen yang digunakan sebagai dasar penerimaan kompensasi disebut antara lain SPPT dan SKT baru. Wilayah kontrak karya PT Masmindo Dwi Area disebut berada pada areal penggunaan lain, APL. Pernyataan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diuji melalui dokumen asli, data pertanahan, dan keterangan seluruh pihak terkait. PT Masmindo dalam informasi publiknya juga menyebut wilayah kontrak karya seluas 14.390 hektare berada di Kecamatan Latimojong, dan menyatakan area proyek berada di kawasan APL. Berdasarkan keterangan ahli waris, mereka berpendapat bahwa pembayaran pembebasan tanah kepada pihak yang mereka anggap sebagai pemegang hak, termasuk Dr. Basir S. dan ahli waris lainnya, belum pernah dilakukan. Sorotan juga muncul dari unggahan Facebook Daeng Naba pada 17 Agustus 2026 yang menyebut adanya dugaan kewajiban kompensasi kepada ahli waris Tandulangi dengan nilai sangat besar. Namun klaim mengenai kewajiban hingga triliunan rupiah maupun dugaan belum dibayarkannya kompensasi kepada ahli waris belum dapat disebut sebagai fakta hukum berkekuatan tetap. Nilai, dasar perhitungan, pihak penerima, serta kewajiban kontraktual harus dibuktikan melalui kontrak karya 1998, amandemen, dokumen pertanahan, bukti pembayaran, dan pemeriksaan lembaga yang berwenang. Di tengah polemik yang belum menemukan titik terang tersebut, ahli waris meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius. Mereka berharap Presiden RI Haji Prabowo Subianto dapat mendorong penyelesaian yang transparan, objektif, dan sesuai hukum, khususnya terkait kejelasan status tanah, validitas dokumen, proses kompensasi, serta hubungan antara klaim hak masyarakat dengan wilayah kontrak karya. Bagi ahli waris, persoalan ini bukan sekedar sengketa administratif. Mereka menilai kasus tersebut menyangkut kepastian hukum, hak atas tanah, dan rasa keadilan yang mereka perjuangkan selama puluhan tahun. Kini, publik menunggu langkah konkret pemerintah, aparat penegak hukum, dan DPRD Sulsel untuk memastikan seluruh dokumen diperiksa secara terbuka dan setiap pihak memperoleh ruang yang sama untuk memberikan klarifikasi. Narasumber: Yasir, ahli waris rumpun Abde Salam Abadi Tandulangi. Dr. Basir S., ahli waris. Demikian breaking news Kompas Pemburu Kasus kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan serta menjadi referensi bagi Anda dalam mengikuti berbagai perkembangan hukum, pemerintahan, dan peristiwa penting di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Anda. Jangan lupa, ikuti terus Kompas Pemburu Kasus untuk mendapatkan informasi terbaru, akurat, berimbang, dan terpercaya dari berbagai daerah. Saya, atas nama Nur Khalifah, bersama seluruh tim redaksi Kompas Pemburu Kasus, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada breaking news dan laporan-laporan pilihan kami berikutnya.